Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masuk di bulan Ramadan. Semoga dengan masuknya kita di bulan Ramadan akan mampu meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, memasuki bulan Ramadan ini, mari kita siapkan kondisi, isi kita, keimanan kita, ufiah kita, bahkan ilmu-ilmu yang senantiasa sudah kita persiapkan itu harus menjadi wasilah untuk meraih dan mendapatkan nilai-nilai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, kita sebagai seorang muslim memasuki bulan Ramadan merupakan satu hal yang wajib kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa ibadah saum di bulan Ramadan ini seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186, di sana disampaikan tujuan ketika kita melaksanakan ibadah saum. Kita tahu bersama, saum harus membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah menerangkan kepada kita bahwa ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini harus mampu membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita jadi orang yang bertakwa, Allah akan memberikan dua hal kepada kita. Yang pertama, Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah akan memberikan surga sebagai tempat kembali kita. Di dalam surat Ali Imran, Allah tegaskan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka ketika kita menyegerakan diri kita untuk meraih mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Hasil dari perjalanan hidup kita lewat ketakwaan yang kita bentuk, lewat saum yang kita laksanakan, semoga ampunan Allah itu akan datang kepada kita dan surga akan menjadi tempat kembali kita nantinya. Bukan hanya saum yang akan membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa tadi. Bukan hanya saum yang akan menjadikan nilai-nilai pahala dan bahkan ampunan Allah akan datang kepada kita. Tapi di antaranya adalah lewat sholat yang kita kerjakan. Baik itu sholat wajib, begitu juga dengan sholat-sholat sunnah. Contoh sederhana, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita untuk melaksanakan sholat qiyamul lail yang kita kenal sekarang ini dengan sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, maka kata Rasul, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyam, yang salat di malam hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha dari Allah, pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, memasuki bulan Ramadan, mari kita maksimalkan diri kita dengan melaksanakan ibadah saum yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya akan menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah, tetapi saum harus membentuk diri kita menjadi orang yang tambah bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah? Bukankah kita senantiasa berdoa, bahkan di bulan Rajab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita memohon kepada Allah agar kita diberkahi hidup kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, bahkan kita meminta untuk masuk ke dalam bulan Ramadan saat ini. Allah sudah mengabulkan bahwa kita masuk saat ini di bulan Ramadan. Kemudian ketika Allah sudah mengabulkan ini, apakah kita akan menyia-nyiakan itu semuanya? Sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah, maka mari kita laksanakan ibadah yang terbaik kepada Allah di bulan Ramadan ini. Mari kita persiapkan ibadah-ibadah yang sudah akan kita lakukan. Dari mulai sholat qiyamul lail kita, sholat tarawih kita, atau kita membaca Al-Quran, tilawatil Quran, karena beribu-ribu pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa membaca satu huruf dari Al-Quran,
maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi athran amsalihha. Dan satu kebaikan akan dilimpatkan, akan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tapi semuanya dihitung menjadi 3 huruf oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, para sahabat-sahabat sekalian, siapkan diri kita untuk senantiasa mampu berinteraksi dengan Al-Quran sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saum yang kita laksanakan harus meraih dan mendapatkan seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 186-nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah tersesat. Orang yang tidak tersesat maka dia akan selamat. Orang yang selamat maka dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, lewat saum yang kita laksanakan harus mampu membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi diri kita sebagai orang yang tambah bersyukur kepada Allah, dan semoga akhirnya kita menjadi orang-orang yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dunia dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah, dan di akhirat kelak nanti surga akan menjadi tempat kembali kita. Semoga dengan adanya tausiah seperti ini menjadikan kita bertambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat saum yang kita lakukan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.